Oke, baru kita mulai videonya. Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Dan sekarang udah jam sekitar jam berapa ya? Aduh, jam tangan gue juga susah dilihatnya. Pokoknya udah sekitar jam 2 malam. Gue lagi bingung mau ngapain juga. Lagi got to the boot is the gabut. Jadi gue pengen ridingan aja, update tentang motor gue, si Vijay, si Bajaj Pulsar 200 NE dengan embel-embel Kawasaki. Terkait dengan problematika yang kemarin gua hadapi bersama si Vijay, yaitu batuk-batuk di RPM 3000-an sampai 4000, mungkin lebih tepatnya sekitar RPM 3500. Untuk saat ini sih syukurnya sudah ada perbaikan. Jadi beberapa hari yang lalu gue bawa nih Pulsar ke bengkelnya, bengkel Bajaj di daerah Jalan Latu Meten, Jakarta Utara. Utara apa barat ya? Ya pokoknya sekitar segitulah, daerah Tambora situ. Waduh, ini geol-geol banget nih kameranya. Maaf ya kalau geol-geol banget. Nah, jadi pertama kali gua ke bengkel itu yang namanya Master Station, bengkel khusus Pulsar. Awal gua datang sih si om mekaniknya sempat bilang CDI-nya. Jadi gua tanya, kenapa nih om, kok batuk-batuk gini ya di RPM 3000 4000, apalagi kalau kondisi mesin lagi panas. Kalau kondisi mesin panas tuh kenapa dia batuk-batuk gini? Gue mau nikung di garis merah itu cuma ngeri pleset. Nah, si omnya sempat bilang kayak gitu kemungkinan CDI-nya. Nah, cuma kayak dia juga bilang nanti coba dicek dulu. Oke, akhirnya sempat dicek listrikannya dan sempat buka tangki. Nah, kata om yang satu lagi itu gara-gara selang-selang bensin, selang hawa, selang udaranya itu ketekan, kejepit sama tangki bensinnya guys. Iya benar, sama tangki. Oh, rupanya ini juga gue pernah sempat lihat di YouTube sih, di channel apa gitu. Salah satu penyebab utama istilahnya pulsarnya ngap gitu, gara-gara selang-selangnya nih, selang bensin yang dan selang udara yang ada di dalam, di bawah tangki itu kejepit pemasangannya. Karena nggak semua mekanik paham cara masang posisi tangki yang benar, tanpa istilahnya nggak paham jalur ininya dah, jalur perselangannya, mau selang hawa, selang bensin. Nah, kemarin sempat juga udah di istilahnya jalurnya udah dibenerin, terus juga soket ke CDI dibersihin pakai WD gitu, disemprot. Itu tarikannya langsung enteng lagi coy, tarikannya langsung enteng banget. Gua kayak kaget, anjir, oh gini rasanya Pulsar yang sesungguhnya gitu, rasanya NS yang sesungguhnya. Nikmat sekali. Pas pulang dari bengkel, dari Latu Meten ke Selipi, gua geber lah itu motor, gua tes kan. Bukannya gue pengen sosokan ya, gue minta maaf nih kalau misalnya gue bilang gue suka ngetes atau bawa nih motor ngebut. Jadi di situ gue lagi nyari tahu ada lagi nggak nih penyakitnya, masih kambuhan lagi nggak. Dan ternyata begitu gue sampai deket rumah, nggak, itu kambuh lagi guys. Pas gue lewatin polisi tidur, gue pelan, ya dia batuk-batuk lagi. Padahal selama gue bawa tuh di jalan rayanya dengan kecepatan yang lumayan,
itu nggak ada masalah sama sekali, nggak ada gejala batuk sedikit pun. Tapi begitu gua pelan, aduh masih batuk juga rupanya dia. Ya udah deh, besokannya kayaknya besokannya gue langsung bawa ke master station lagi kan. Nah di situ langsung dicoba deh, langsung divonis, oh udah berarti CDI-nya harus diganti. Kemudian gue dipinjemin lah CDI apa NS yang ada di sana juga, gue dipinjemin, gue taruh uang panjar untuk CDI yang baru. Nah ini gue tes, kalau misalnya masih ada batuk-batuk juga, CDI-nya gue kembaliin, uang gue juga balik. Berarti bukan persoalan motor gue nih, bukan di CDI-nya. Nah kemudian juga sambil begitu gue sambil nanya-nanya juga kan di YouTube. Ini gue juga sekalian gue mention lah, thank you banget buat teman-teman yang udah komen di video gue yang sebelumnya. Di video-video yang sebelumnya, thank you banget yang udah komentar, yang kasih masukan dan saran. Secara khusus gue mention buat Bro Tendik Alta Larixia, iya ya. Pokoknya Bro Tendik yang ada di Jember, thank you banget sob buat masukannya, saran-sarannya. Itu berharga banget buat gua, tentang gimana ngerawat pulsar, penyakit-penyakit apa yang rawan terjadi di kambuhan nih, di pulsar nih, penyakit langganan. Dan juga thank you juga buat Bro Cycle Wheels yang udah mau sharing-sharing informasi tentang update seputar permasalahan pulsar terkait ACE. Thank you banget. Gua harap kedepannya juga makin banyak yang komen. Silahkan supaya kita saling sharing, saling berbagi informasi seputar CNS ini. Kemudian ya gua itu ya gue mention ya, ada lagi gak ya? Nah pokoknya itu dah. Thank you banget buat bro-bro yang udah pada nonton video ini. Waduh, ditutup, gue nggak bisa muter. Ya udahlah, kita putar Cikini. Kita ke Menteng. Ya, gue senengnya gitu, bro-bro pengguna NS nih pada nggak ada yang pelit informasi. Apa yang kita tanya mereka jawab dengan selengkap dan sejelas mungkin dan dimengerti mungkin. Nah, thank you. Semoga silaturahmi kita terjalin lebih erat lagi ke depannya. Kita udah di Taman Menteng, puterin dikit ah. Enggak deh, masih lurus. Aing kolu. Gue pengen bahas sedikit mengenai ACE nih, karena itu berkaitan erat dengan keadaan motor gue saat ini. Jadi ini motor kan udah banyak diganti, ditambahin aksesorisnya, bukan diganti sih, ditambahin aksesorisnya, terutama di bagian kelistrikan, yaitu lampu-lampu. Kayak lampu depan udah diganti sama yang proyektor gitu, dan itu makan daya yang cukup besar. Begitu juga dengan lampu tembak 2 biji kiri kanan nih yang di bawah nih. Belum lagi ditambah juga sama klakson keong kiri kanan stereo. Nah itu rupanya makan daya aki yang cukup besar. Daya aki yang cukup besar ini berpengaruh erat ke kelistrikan dan pengapian motor. Nah rupanya si Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS ini dia punya spool atau apa, ACE itu alternator atau dinamo, gue kurang paham, tolong dikoreksi. Oke, nah jadi karena butuh daya yang lebih besar disedot sama apa namanya,
sama aksesoris tambahan ini, spoolnya bekerja lebih keras. Karena spoolnya bekerja lebih keras, itu mengakibatkan spoolnya rawan aus, bro. Nah, pokoknya spoolnya jadi bekerja keras. Nah, itu rawan rusak, bro, rawan terbakar, rawan angus, menurut Bro Cycle Wheels, berdasarkan informasi yang dia dapatkan. Dan gue yakin itu valid, karena memang berpengaruh banget. Ciri-cirinya tuh sebagian ada gue alamin, kayak misalnya pas nyalain lampu sen, lampu utamanya tuh ikut berkedip gitu loh, kayak agak ikut kedip gitu walaupun dikit. Dan juga kayak tenaga berkurang, agak ngempos. Dan batuk-batuk, cuma menurut Bro Cycle Wheels, batuk-batuknya itu di RPM 5000 apa 6000-an gitu. Sementara yang gua alami ini kan di RPM 3500 kurang lebih, di antara 3000 sampai 4000. Kalau udah lewat 4000 tuh udah gandut-gandutan lagi si Vijay ini. Nah, kemudian juga salah satu cirinya itu kalau dicek pakai avometer, voltmeter ya, gue kurang tahu nama alatnya. Nah, itu dia keadaan listriknya itu di bawah angka 13 kalau nggak salah ya, apa dia di apa sekitar 12 gitu. Kalau 12 itu artinya udah lemah gitu. Nah, dia normal di angka 13 ke atas gitu deh, 12 ke atas sampai 15. Nah, kemudian dicek lah di voltmeter yang ada di sini kan, di motor gua. Dicek masih paling rendah ada di 13-an, paling tinggi di 14, sekian gitu. Karena kalau lebih tinggi dari 15 itu juga artinya nggak normal ya. Ya, kemudian berarti kalau menurut om mekanik di Master Station itu bukan spoolnya tapi emang CDI-nya. Tapi bisa jadi juga gitu spoolnya mungkin. Kagak sih, dia kagak bilang kayak gitu, intinya itu CDI-nya lah. Ya kalau misalnya kayaknya karena kelistrikan di motor gue masih normal, jadi dugaan utama adalah CDI. Dan kemudian tapi di situ gue masih entah gimana ya, entah karena rusak, jadi gue kayak lebih sensitif gitu loh sama putaran mesin. Ada rasa nggak enak dikit tuh kayak gue langsung notice. Nggak tahu feeling gue salah atau emang normalnya pulsar kayak gitu. Jadi perbandingan pada saat yang gue rasa enteng setelah gue servis pertama kali di Master Station. Gue ngerasa itu tarikan di setiap RPM tuh enteng banget cuy, nggak ada ngorok sedikit pun. Motor ngacir dari RPM bawah sampai atas, apalagi pas di putaran atas RPM-nya itu nendang banget, kayak masih ngejos lagi, nonjok lagi motornya. Nah, dengan berpatokan pada itu, gue pikir setelah dicobain CDI dari motor lain itu yang gue pinjam, masih ada gejala sedikit banget, tipis banget, agak ngorok di RPM 3000 sampai 4000 itu. Sedikit banget. Ya itu, pokoknya masih ada sedikit tapi tipis banget, nyaris nggak ketara. Apa guanya yang terlalu sensitif atau guanya yang masih kayak rada parno gitu. Tapi pada intinya sih setelah pakai CDI NS yang lain itu, gejala batuk-batuk tuh hilang sama sekali, bro. Hilang, nggak ada batuk-batuk sedikit pun. Walaupun sempat ngerasain RPM agak nggak stabil di 3000-4000 atau kayaknya di bawahnya waktu gue boncengan. Nah, kayak gitu aja sih. Tapi itu juga tipis banget rasanya, hampir nggak kerasa. Nah, akhirnya besokannya gue sampein juga, sekaligus gue sampein juga apa yang disampaikan sama si Bro Cycle Wheels di kolom komentar gue. Ya dicek lah sama si om di Master Station. Ya menurut dia masih normal lah, spoolnya masih bekerja dengan baik. Cuma emang kalau feeling gua, ya gue kurang paham juga ya. Kalau feeling gua CDI rusak kan ada penyebabnya, bro.
Satu karena umur, itu paling wajar lah. Satu karena umur, dua karena pengapian ada yang nggak beres. Pengapian kan ya berdasarkan informasi yang gue baca kan kayak coil, apalagi coil, busi, sepul itu kan. Kalau misalnya ada yang udah lemah, ya itu kerasa banget di CDI, itu jadi kebeban gitu loh. Nah ini mungkin karena masukan dari Bro Cycle Wheels itu terkait dengan peralatan aksesoris tambahan, lampu-lampu ini yang lagi gue pakai sekarang, dan juga ada apa namanya, tempat ngecas nih, tempat colokan USB ini untuk ngecas. Nah itu kan makan daya yang cukup besar, apalagi klakson. Katanya sekali pencet tuh dayanya ngedrop gitu, dan itu ngebebanin spool dan pengapian kelistrikan lah. Dan menurut gue itu ada betulnya juga, karena biar gimana pemasangan aksesoris yang memakan kelistrikan ini itu tuh berpengaruh erat sama sistem kerjanya si CDI, karena spoolnya kan kerja keras. Nah bisa jadi dugaan gue spoolnya emang udah lumayan lemah, agak lemah gitu, makanya CDI-nya jadi kerjanya agak berat, dan itu juga menyebabkan CDI-nya ya mungkin agak sedikit mengalami kerusakan. Nah jadi agenda gue berikutnya mungkin ya, supaya gue lebih yakin ya, bukan berarti mungkin bukan si om mekanik yang meriksa motor gue ini itu nggak sempurna kerjanya, enggak, tapi guanya sendiri untuk ngelawan parno gue, ya mungkin gue akan perbaikin apa namanya, spoolnya, entah perbaikin atau gue ganti. Intinya sih sempet gue baca artikel katanya diperbesar gitu, kayak entah diperbesar gimana, gue kagak tahu caranya. Kenapa itu? Jadi kayak diperbesar gitu dayanya, entah dari gulungan kumparannya kah diperbanyak, atau apanya jenisnya dirubah kah jadi apa namanya, gulungan yang lebih kuat. Diperbesar dayanya supaya pengisian kakinya juga lebih besar kan, karena ada yang dimakan sama ini gua kan juga lebih besar. Nah itu juga mungkin ada perhitungannya. Gue nggak pengen sembarangan juga main ganti-ganti. Nah itulah supaya gue juga lebih tenang pakai lampu-lampu ini sama klaksonnya, karena gue cukup suka sih, bukannya karena gue arogan atau apa ya, gimana sih, seneng pakai ada aksesoris lampu kayak gini kan, aksesoris tambahan, dan klaksonnya juga suaranya ada ciri khasnya dibanding motor lain gitu kan yang suaranya kecil. Gue cukup suka ya. Dan sama kalau ada rezeki lebih mau gue pastiin lagi kayak kampas kopling, urut kabel supaya kita lebih yakin gitu loh sama kelistrikannya. Apakah, karena ini motor kan udah cukup umur ya, jangan sampai ada kabel yang emang udah tua gitu loh, udah getas, terus ngerinya tuh ngelupas bergesekan sama bodi, menimbulkan percikan api atau korslet minimal kan. Itu aja sih gue pengen cek, pengen gue pastiin, karena biar gimana kelistrikan gue kan udah dimain-mainin ya, apalagi udah ditambahin lampu hazard, itu ketara banget perubahan jalur ininya, perubahan jalurnya, jalur kelistrikan. Intinya gue pengen tenang, pengen pakai ini pulsar dengan tenang, bisa jalan jauh tanpa kepikiran rusak ini rusak itu. Kalau syukur-syukur part yang kira-kira aus gitu, yang ketahuan belum aus pun gitu, tapi kelihatan emang udah lama, pengen gue ganti biar semuanya kayak baru lagi gitu.
Jadi kerjanya semuanya maksimal kan, dipakainya pun tenang, nyaman. Ya itu dulu sih, karena nih motor emang nafsuin banget buat diajak touring pak, dan itu belum kesampaian sama sekali. Ada ya, karena emang kemarinan juga fokus sama perbaikannya dia sih. Mau udah hijau, merah cu, nah baru hijau. Kalau di pertigaan yang sepi oke, gue masih berani nyikat. Kalau itu pertigaan besar juga kan hitungannya, kagak berani gue. Walaupun di tengah malam juga, aduh, ini gue ya kalau ini kan masih dapet nih. Enggak, tidak ada yang gue celakai. Di jam 3 pagi juga sih. Ya, dan updatean gue ini intinya sejak ganti CDI ini, apalagi soal CDI baru, gue pakai CDI Varroc VARROC. CDI nya harganya 490, tapi gue bayar 500 biar bulat. Pas pertama awal masang tuh langsung ngejus. RPM nya cepet banget naiknya. Tapi pas kemarin juga ya tetap enak sih, cuma nggak sengejos awal, mungkin masih kayak entah gimana, gue kagak ngerti ya. Iya. CDI Varroc gue tebus dengan harga 500, langsung plug dan motor langsung enak lagi. Sampai saat ini gue coba, tenaganya terasa kayak lebih stabil setiap RPM nya, walaupun masih ada sedikit ngorok. Apa perasaan gua aja, kayaknya perasaan gua aja kali ya, anggap aja perasaan lah. Tapi mungkin untuk lebih pasti gua pengen spoolnya dulu sih, gua cek udah bener biar tenang ya. Minimal juga kayak diperbesar gitu atau gimana caranya, pokoknya diperbesar lah dayanya si spool ini untuk pengisian balik ke aki melalui kiprok gitulah. Karena gue pengen tetap aksesoris perlampuan duniawi yang ada di motor ini tuh terpasang dengan sangat baik. Dan mungkin satu saat gue bakal nambah lampu lagi kalau misalnya mampu, itu dinamo listrikan gue mampu. Dan entah kenapa sejak ganti CDI, karena tenaganya lebih ringan, entah kenapa feeling gua aja apa gimana, motornya jadi agak lebih irit karena tarikannya enteng gitu. Terus apalagi yang gue rasa, dan iya sih di setiap RPM, cuma gue kayak sejak terakhir gue geber dan kemudian gue turun mesin gara-gara bocor oli dari lubang busi tengah, gue kayak kapok gitu loh, mentokin sampai shifter light nyala mulu. Jadi gue bawa kekuatan wajar aja, toh rasanya juga enak, enteng gitu. Ini gue lari 90, rasanya lebih enteng. Gue nggak perlu usaha yang sampai ngeden teriak dulu mesinnya. Kasih tanda lampu hazard aja. Iya.